Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggina Ramadhani dengan NIM A1A32385. Di sini saya akan menjelaskan analisis dari dua jurnal ilmiah. Yang pertama yaitu jurnal Gugatan Ganti Kerugian dalam Kasus Pencemaran Nama Baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karya Amade Heriana. Jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik dalam sistem hukum di Indonesia, yang menurut saya masih sangat membutuhkan perhatian lebih. Korban pencemaran nama baik belum mendapatkan perlindungan yang optimal, padahal Indonesia sebagai negara hukum semestinya memberikan perlindungan yang cukup kepada korban kejahatan, termasuk pencemaran nama baik. Dari perspektif saya, ini menunjukkan adanya kekosongan atau ketimpangan dalam perlindungan hak individu yang sangat penting seperti kehormatan dan nama baik seseorang. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pencemaran nama baik termasuk dalam perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata dan diatur lebih rinci pada pasal 1372 hingga 1380 KUH Perdata. Intinya, gugatan ganti kerugian bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban seperti sebelum pencemaran terjadi atau mengganti kerugian material dan non-material yang dialami korban. Saya menilai bahwa hal yang menjadi tantangan dalam perkara pencemaran nama baik adalah sifatnya yang sangat subjektif, sehingga indikator atau ukuran tindakan pencemaran nama baik dalam hukum belum jelas dan masih sulit dipenuhi secara objektif. Misalnya, pernyataan yang dianggap menghina bisa saja dianggap sebagai pembelaan atau informasi yang penting bagi masyarakat, sehingga perlu dibuktikan adanya maksud menghina agar gugatan dapat diterima. Dalam penyelesaian sengketa, penulis menyarankan agar penyelesaian secara musyawarah dan mufakat lebih didahulukan karena lebih cepat, biaya lebih ringan, dan dapat memperbaiki hubungan antar pihak. Saya setuju dengan pendekatan ini karena seringkali konflik pencemaran nama baik bisa berakhir dengan yang tidak menguras energi atau biaya yang besar, sehingga jurnal ini memberikan saran yang sangat relevan bahwa pemerintah perlu memperjelas ketentuan hukum mengenai pencemaran nama baik agar proses gugatan ganti kerugian bisa dilakukan dengan lebih mudah dan adil. Selain itu, masyarakat juga diharapkan lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat agar tidak menimbulkan pencemaran nama baik yang berujung ke ranah hukum. Jurnal ini memberikan gambaran penting mengenai bagaimana hukum perdata Indonesia mengatur gugatan ganti kerugian akibat pencemaran nama baik, sekaligus menyoroti sejumlah kendala yang masih ada dalam perlindungan hak korban yang menurut saya harus segera ditangani guna memberikan keadilan yang nyata bagi masyarakat. Jurnal yang kedua yaitu Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter dalam Kasus Malpraktek Medis. Jurnal ini membahas secara mendalam mengenai pertanggungjawaban perdata seorang dokter dalam kasus malpraktik medis. Hubungan hukum antara dokter dan pasien dari sudut pandang perdata ditempatkan dalam kerangka suatu perikatan hukum. Perikatan hukum ini diartikan sebagai ikatan antara dua atau lebih subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu yang disebut prestasi. Hubungan hukum dokter dan pasien dikategorikan sebagai perikatan hukum yang lahir karena undang-undang, bukan semata-mata karena kesepakatan. Pelanggaran oleh dokter atas kewajiban hukum yang timbul dari undang-undang ini dapat membawa pada keadaan perbuatan melawan hukum, di mana dokter mengemban tanggung jawab untuk mengganti kerugian. Malpraktik secara sederhana diartikan sebagai praktik yang salah atau jelek, sering melekat pada kalangan dokter dan secara spesifik disebut malpraktik medis. Meskipun profesi lain juga dapat melakukan malpraktik, setelah ini lebih banyak dikaitkan dengan kalangan kesehatan. Kasus malpraktik ini semakin marak dan variatif seiring perkembangan globalisasi di Indonesia, menyebabkan kekhawatiran di kalangan kesehatan. Gugatan atas malpraktik tidak hanya ditujukan kepada dokter, tapi juga dapat melibatkan rumah sakit atau institusi pelayanan serta para medis. Tanggung jawab dokter dalam hukum perdata didasarkan pada dua hal. Yang pertama yaitu ingkar janji dan yang kedua perbuatan melawan hukum. Dalam konteks perdata, malpraktik termasuk dalam jenis malpraktik sipil, khusus untuk gugatan berdasarkan hukum
Perbuatan melawan hukum pada pasal 365 KUH Perdata, pasien harus membuktikan 4 syarat. Yang pertama, adanya kerugian yang dialami pasien. Yang kedua, adanya kesalahan atau kelalaian. Dan yang ketiga yaitu adanya hubungan kausalitas sebab akibat. Dan yang keempat, perbuatan itu melanggar hukum dalam hubungan dokter dan pasien. Perikatan yang terbentuk adalah perikatan usaha yang menuntut dokter untuk berusaha secara maksimal dan didasarkan pada nilai etik dan moral, bukan perikatan hasil. Selain itu, pasien juga dapat menggugat tanggung jawab hukum kedokteran apabila dokter berbuat kesalahan atau kelalaian dan dokter tidak dapat berlindung dengan dalih tidak sengaja, sebab kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian memicu hak ganti rugi bagi pasien. Dasar gugatan pasien untuk meminta pertanggungjawaban adalah pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebab profesional seorang dokter dinilai baik jika meletakkan kepentingan pasien lebih tinggi daripada kepentingan pembayaran, bekerja sesuai dengan kompetensinya kecuali dalam keadaan darurat, melaksanakan standar pelayanan medis dan standar prosedur operasional yang berlaku. Dokter harus selalu mematuhi dan menjalankan kode etik kedokteran Indonesia atau untuk menghindari risiko malpraktik medis dan mencapai hasil kesembuhan yang maksimal. Pasien yang merasa dirugikan atas tindakan dokter dapat mengajukan pengaduan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI yang akan memeriksa dan memberikan keputusan terkait disiplin dokter. Jurnal ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban perdata dokter dalam malpraktik medis berakar pada konsep perbuatan melawan hukum yang menuntut dokter, rumah sakit, dan tenaga kesehatan lainnya untuk bertindak dengan kepatuhan, ketelitian, serta sikap hati-hati